Halo semuanya, selamat datang di channel Neronime. Pada cerita Tewa Musinderu terdapat sekelompok orang yang dikenal dengan nama Tuners, atau 12 pelindung dunia, di mana Siesta sendiri merupakan salah satu dari 12 pelindung dunia tersebut. Nah, di video kali ini kita akan membahas identitas dari 12 pelindung dunia atau yang biasa disebut dengan Tuners. Sebelum masuk ke pembahasan, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian mendapatkan informasi menarik lainnya seputar anime yang bersumber dari manga maupun light novel. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Seperti yang dikatakan sebelumnya, pelindung dunia atau Tuners terdiri dari 12 orang berbakat yang tersebar di seluruh dunia. Masing-masing dari mereka diberikan sebuah misi yang berbeda-beda untuk menghadapi berbagai krisis dunia. Mereka semua juga memiliki gelar mereka masing-masing. Nah, yang pertama kita akan bahas mulai dari famous detektif, yaitu Siesta. Seperti yang telah kalian ketahui, Siesta memiliki kemampuan yang melampaui manusia pada umumnya, terutama pada kekuatan fisiknya. Siesta mendapatkan peningkatan kemampuan fisiknya tersebut dari benih seed yang berhasil ia curi pada 6 tahun yang lalu di markas Space. Sebagai detektif terkenal, Siesta diberi misi untuk melawan salah satu krisis dunia, yaitu Space. Sebelum bergabung menjadi Tuners, Siesta juga sebenarnya telah mengincar Space dan berusaha untuk menghancurkannya. Siesta pernah diincar oleh Fubikase yang juga merupakan seorang Tuners untuk dibunuh. Namun Siesta berhasil meloloskan diri dari kejaran Fubi. Karena itu, kemampuan Siesta pun diakui dan ia secara resmi bergabung ke dalam Tuners. Nantinya saat Siesta menghadiri pertemuan Tuners di New York, ia mengundurkan diri dari posisinya sebagai detektif terkenal dan secara resmi mengumumkan penerusnya, yaitu Nagisa Natsunagi. Siesta percaya bahwa Natsunagi pasti akan menjadi detektif yang lebih hebat dari dirinya. Karena itulah, setelah pertemuan tersebut, Tuners yang bergelar detektif terkenal bukan lagi Siesta, melainkan Nagisa Natsunagi. Tuners selanjutnya adalah assassin, yaitu Fubikase. Seperti yang telah diketahui, Fubikase merupakan seorang kepala polisi. Namun sebenarnya, ia bukanlah polisi biasa. Ia juga merupakan seorang tuner. Fubi memiliki kemampuan yang sangat hebat dalam pertarungan. Sesuai gelarnya, tugas Fubi adalah menyamarkan diri dan membunuh musuhnya. Setiap anggota tuners harus mengatasi satu krisis dunia yang diberikan padanya saja dan tak boleh membantu tuners lainnya. Namun jika tuners tersebut telah menyelesaikan misinya sebelum waktu yang ditentukan, maka ia boleh membantu tuners lain. Nah, inilah yang terjadi pada Fubi. Ia ikut campur dalam membantu Siesta untuk menghancurkan Space, karena tugas yang telah diberikan padanya telah ia selesaikan. Nantinya saat mengetahui bahwa Yui Saikawa adalah wadah yang potensial untuk Seed, Fubi berencana untuk membunuhnya untuk mengalahkan Space. Namun ia berhasil dikalahkan dan dihentikan oleh Kimizuka, Natsunagi, Yui, dan Charlotte. Karena itu, Fubi pun memberi Kimizuka kesempatan untuk mengalahkan Space dengan caranya sendiri tanpa mengorbankan teman-temannya. Dan akhirnya, Siesta pun berhasil dihidupkan kembali dan Space berhasil dikalahkan. Selanjutnya adalah vampir, yaitu Scarlet. Sesuai gelarnya, Scarlet benar-benar bukanlah manusia biasa, melainkan seorang vampir. Ia juga meminum darah manusia. Scarlet pernah bekerja sama dengan Kimizuka, atau bagi Scarlet itu disebut sebuah kontrak. Kimizuka meminta Scarlet untuk menyelamatkan Natsunagi dan Yui saat ia bertarung dengan Charlotte yang hendak memburu Yui. Sebagai bayarannya, Kimizuka memberikan darahnya pada Scarlet. Scarlet juga memiliki berbagai kemampuan supernatural yang tak masuk akal. Yang pertama, Scarlet dapat mengeluarkan petir untuk menyerang. Ia pernah menggunakannya untuk melumpuhkan Komori bahkan tanpa menyentuhnya. Selain itu, tubuhnya dapat disambungkan kembali jika terpotong. Charlotte pernah sekali memotong lengan Scarlet, namun Scarlet mengambil kembali lengannya dan menyambungkannya lagi dengan mudah. Tidak hanya itu, Scarlet bahkan dapat menghidupkan orang yang telah mati. Ia pernah menawari Yui untuk menghidupkan kembali orang tuanya. Untuk membuktikannya, ia benar-benar menghidupkan kameleon yang saat itu harusnya telah mati. Namun kameleon yang dibangkitkan tersebut hanya seperti zombie, tak bisa berbicara dan tak memiliki akal. Sehingga Yui pun menolak tawaran tersebut. Meskipun Scarlet memiliki kemampuan yang sangat OP, namun ia tentunya memiliki suatu kelemahan, yaitu ia lemah terhadap matahari. Untuk itu, Scarlet pernah diajak oleh Seed untuk bekerja sama menghancurkan matahari bersama-sama. Namun Scarlet menolak tawaran Seed tersebut. Selanjutnya adalah Priestess, yaitu Mia Whitlock.
Mia memiliki kemampuan yang dapat meramal masa depan. Ia tinggal di London, tepatnya di Menara Jam Big Ben. Mia menulis banyak kitab yang berisi ramalan masa depan dan menjaganya. Mia juga lah yang sebenarnya telah menulis kitab yang pernah digunakan oleh Space dalam menjalankan rencananya. Di masa lalu, Mia pernah diselamatkan oleh Siesta. Setelah itu, Mia pun bergabung menjadi Tuners dengan gelar Priestess atau Miko. Mia sangat menghormati Siesta. Ia memanggil Siesta dengan sebutan Senpai dan memiliki hubungan yang baik dengannya. Ia juga pernah memperlihatkan masa depan yang berkaitan dengan Space kepada Siesta karena merasa khawatir padanya. Nantinya Kimizuka menemui Mia dan meminta bantuannya untuk menghidupkan kembali Siesta. Dan setelah Siesta berhasil dihidupkan kembali, Mia pun sangat senang dapat melihat dan bertemu kembali dengan Siesta. Tuner selanjutnya adalah Inventor, yaitu Stephen Bluefield. Stephen bekerja sebagai seorang dokter yang menangani pasien yang memiliki situasi khusus seperti Siesta, Kimizuka, dan yang lainnya. Stephen lah yang telah melakukan transplantasi jantung pada Siesta dan Natsunagi. Selain itu, ia juga yang telah mengawetkan tubuh Siesta setelah Siesta mati, lalu menanamkan kecerdasan buatan pada tubuhnya, yang kemudian menciptakan Notches. Tidak hanya itu, sesuai gelarnya yaitu inventor atau penemu, Stephen juga adalah orang yang telah menciptakan 7 alat Siesta. Selama Siesta dan Kimizuka bekerja sama sebagai detektif dan asisten, mereka juga telah diselamatkan berkali-kali berkat bantuan Stephen. Selanjutnya adalah Mage, yaitu Reloaded. Di masa lalu, posisi Mage dipegang oleh seorang nenek tua yang namanya tak diketahui. Nenek tersebut dikatakan memiliki kekuatan yang sangat besar. Ia pernah memusnahkan sebuah desa dengan kekuatannya tersebut. Namun saat ini, nenek tersebut bukan lagi seorang Tuners. Posisi Mage atau penyihir saat ini dipegang oleh Reloaded. Reloaded sendiri merupakan seorang gadis yang memiliki umur yang sama dengan Siesta dan Kimizuka. Ia menyebut dirinya dengan panggilan Rel. Meskipun Rel bergabung ke Tuners dengan menggantikan posisi Mage, namun ia bersikeras tak ingin disebut dengan Mage, melainkan ia menyebut gelarnya sebagai Magical Girl. Rel adalah anggota baru Tuners dan saat ini baru muncul sekali, yaitu saat pertemuan para Tuners. Ia juga memiliki sikap yang kurang sopan. Untuk kekuatannya, saat ini masih belum diketahui. Selanjutnya adalah Revolutionary, yaitu Flip Stuart. Flip merupakan seorang politikus yang juga menjabat sebagai wali kota New York. Saat pertemuan Tuners, Flip bertindak sebagai moderator. Dunia tidak hanya terancam oleh monster dan sejenisnya saja, tapi juga dari bidang politik. Karena itulah, tugas Flip sebagai revolusioner adalah menjaga perdamaian dengan cara ikut campur dalam urusan politik dan ekonomi dunia dari balik layar. Namun setelah pertemuan Tuners, Siesta dan Kimizuka berhasil mengungkap bahwa Flip Stuart yang asli sebenarnya telah mati. Flip yang ada saat ini adalah Flip palsu. Posisinya telah diambil oleh Arsene yang menyamar dan menyerupai dirinya, dan tidak ada satu orang pun yang menyadari hal tersebut. Tuner selanjutnya adalah Informant, yaitu Bruno. Bruno merupakan seorang pria yang telah hidup lama dan saat ini sudah sangat tua. Dikatakan bahwa umurnya adalah 10 kali lipat dari umur Kimizuka. Bruno menjelaskan bahwa ia bisa bertahan berkat sedikit ramuan khusus. Tugas Bruno adalah mencari dan mengumpulkan informasi. Bruno telah membantu banyak orang dengan informasinya, termasuk Siesta. Siesta sendiri mengatakan bahwa sekitar 30% dari misinya berhasil berkat bantuan informasi dari Bruno. Selain itu, Bruno juga sangat dihormati oleh Tuners lainnya, bahkan oleh Siesta dan Fubi sekalipun. Selanjutnya adalah Phantom Thief, yaitu Arsene. Sesuai gelarnya, Arsene dapat mencuri sesuatu dari orang lain, dan korbannya tersebut tidak akan menyadarinya. Arsene pernah bekerja sama dengan Space dan mencuri kitab yang berhubungan dengan masa depan Space dari Mia Whitlock. Karena itu, Arsene ditangkap dan dipenjara. Nantinya entah bagaimana, Arsene berhasil kabur dan menyamar menjadi Flip Stuart tanpa diketahui. Siesta dan Kimizuka pernah mencoba menangkap Arsene, namun mereka gagal. Siesta lalu mengatakan bahwa penerusnya, yaitu Natsunagi, pasti akan berhasil menangkap Arsene suatu saat nanti. Karena itulah, Arsene merupakan karakter yang saat ini paling berpotensi menjadi villain berikutnya. Selanjutnya adalah Black Robe. Black Robe ditugaskan ke seluruh dunia untuk membantu orang lain dalam menjalankan misinya. Meskipun telah muncul beberapa kali, namun nama dari Black Robe masih belum diketahui. Ia telah terlibat dengan Kimizuka beberapa kali sebelumnya. Orang yang memberi Kimizuka koper untuk dibawa ke pesawat agar ia bertemu dengan Siesta sebenarnya adalah Black Robe. Selain itu, orang yang menyerang Yui Saikawa saat gala di konsernya itu juga adalah Black Robe yang diminta bantuannya oleh Kimizuka.
Dan saat pertemuan Tuners di New York nanti, Black Robe juga hadir di sana. Tuner selanjutnya adalah Executioner. Hingga saat ini, Executioner atau Algojo belum pernah muncul sekalipun. Ia hanya pernah disebutkan beberapa kali oleh Siesta. Menurut cerita Siesta, Algojo ini merupakan tuner yang paling mematikan. Ia bertugas untuk mengeksekusi penjahat yang tak bisa diadili oleh dunia luar. Dengan menggunakan sabitnya, Algojo melenyapkan para penjahat yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Dikatakan juga bahwa kekuatannya bahkan bisa disandingkan dengan assassin atau vampir yang diketahui memiliki kekuatan yang sangat OP. Nah, itulah semua 11 tuners yang saat ini telah diketahui. Tuners ke-12 saat ini masih misteri dan masih belum diketahui. Selain itu, Siesta pernah mengatakan bahwa di masa lalu juga ada tuners yang memiliki gelar sebagai Exorcist dan Swordsman, yang berarti bahwa tuners akan dipilih dan diganti secara teratur berdasarkan periode waktu. Nah, mungkin itulah semua spoiler dan pembahasan Tante Omo Shinderu pada video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau tambahan lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.